Halo guys, di video kali ini saya akan mengulas tentang gimana sih caranya melepas bushing rack setir, atau gimana sih caranya membongkar rack setir. Unitnya adalah Suzuki SX4 ya guys. Untuk Suzuki SX4 ini sangat sering dikeluhkan untuk bunyi-bunyi pada rack setirnya, dan itu terjadi karena bushing rack setir sudah mulai longgar. Ini kita simak sama-sama ya. Untuk videonya jangan di skip biar tidak terjadi kesalahan. Selamat menyaksikan. Untuk langkah pertama, kita lepas dulu semua bracket atau baut yang menghubungkan antara rack setir dengan cross member ya teman-teman. Untuk langkah kedua, kita lepas pengunci dari boot rack setir, lalu kita lepas long T-rod ya teman-teman. Ini cara melepas pengunciannya agar tidak rusak, jadi dilonggarkan sedikit aja langsung ditarik. Simak terus ya. Kita tarik sampai pengunci dari long T-rodnya kelihatan ya teman-teman. Ditarik sampai seginilah. Langkah selanjutnya yaitu kita longgarkan atau kita buka pengunci dari long T-rod. Penguncinya ada dua ya teman-teman, ada di sisi depan dan sisi belakang. Ya, ini yang sisi belakangnya kita longgarkan juga. Dan langkah selanjutnya yaitu kita lepas long T-rod menggunakan kunci pipa. Kita lepas putarnya berlawanan arah jarum jam atau ke kiri ya teman-teman. Setelah long T-rod kendor, kita bisa memutarnya langsung dengan tangan biar lebih cepat prosesnya ya teman-teman. Setelah long T-rod sebelah kiri sudah terlepas, kita pindah ke long T-rod sebelah kanan. Cara melepasnya seperti kita melepas long T-rod pada sisi kiri, yaitu kita lepas dulu penguncinya dan kita tarik boot rack setirnya, lalu kita buka pengunci dari long T-rodnya dan baru kita lepas long T-rod menggunakan kunci pipa. Seperti ini caranya ya teman-teman. Jangan lupa saat melepas long T-rod memutarnya harus ke kiri ya teman-teman. Kita gunakan kunci pipa untuk melepasnya. Setelah itu kita lepas baut dudukan rack setir, tinggal satu aja, lalu kita angkat rack setir dari cross member. Oke, untuk rack setir sudah kita lepas dari cross member. Untuk langkah selanjutnya adalah langkah pembongkaran ya teman-teman. Untuk pembongkaran, langkah pertama yang harus dilepas adalah
torque sensor. Ini adalah baut pengikat dari torque sensor ya teman-teman. Bautnya diameter 10 mm, jumlahnya ada 4. Setelah baut torque sensor lepas semua, kita lepas untuk unit torque sensornya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita pukul pelan-pelan, lalu setelah terbuka baru kita congkel atau kita ungkit pakai obeng winch. Untuk pelepasan torque sensor saya sarankan untuk hati-hati ya teman-teman, karena komponen ini sangat vital sekali. Nah, ini adalah torque sensor yang fungsinya untuk menyensor puntiran ke kanan atau ke kiri saat setir dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Kalau yang saya tunjuk itu adalah triggernya ya teman-teman, atau pemicunya. Jadi torque sensor itu cara kerjanya itu harus dipicu oleh trigger tersebut. Setelah kita melepas torque sensor, kita lepas motor EBS. Ini kita kasih marking dulu agar nanti saat pemasangan kita lebih mudah dan tidak terbalik. Seperti ini cara lepasnya ya teman-teman. Kita lepas dulu baut pengikatnya, lalu kita congkel pelan-pelan aja dan dengan hati-hati, karena komponen ini, motor EBS ini juga termasuk komponen yang vital. Setelah kita melepas motor EBS, kita lanjutkan lagi untuk melepas cap dari sub pinion. Tapi sebelum kita melepas cap dari sub pinion, kita kasih marking dulu agar lebih mudah untuk pemasangan nanti ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe dan like-nya, silahkan klik tombol subscribe dan like-nya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan saat channel ini update video terbaru. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan melepas baut setelan plunger atau setelan rek setir. Tapi sebelum kita melepas, kita kasih marking dulu ya teman-teman, untuk lebih mudah nanti saat kita merakit. Nah, kita buka setelan plungernya. Di dalamnya ada pegas atau per, dia untuk menekan dari plunger. Yang kedua adalah washer atau ring. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk ringnya. Ini jangan sampai kebalik nanti untuk pemasangannya. Lalu ada yang ketiga yaitu plunger ya teman-teman. Cara mengeluarkannya, gunakan obeng magnet atau magnet agar bisa menempel dan mudah untuk mengambilnya. Karena sangat rapat sekali, kalau tidak pakai obeng magnet pasti akan sulit. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melepas tutup dari bearing main pinion. Tapi sebelum kita melepas, tetap kita kasih marking dulu agar nanti saat memasang kita bisa mengembalikan ke posisi semula. Di dalam tutup
main pinion, di situ pinion diikat dengan baut 19 mm. Itu harus kita lepas ya teman-teman, tapi hati-hati untuk melepasnya. Tetap kita nanti akan kasih marking dulu agar saat pemasangan nanti kita bisa mengembalikan ke posisi semula. Soalnya kalau nanti bearing main pinion ini berubah posisi, setir akan tidak stabil dan lari-lari sendiri atau belok-belok sendiri saat mesin hidup. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Hal ini dikarenakan posisi bearing main pinion sudah berubah. Jadi hati-hati ya teman-teman dalam pelepasan main pinion ini, soalnya ini sangat vital sekali. Terus ikuti prosedur seperti yang saya perlihatkan di video ini agar hasilnya menjadi aman, tidak kerja dua kali. Oke, setelah kita kasih tanda atau marking, kita lepas saja baut main pinionnya, lalu kita lepas main pinion dengan cara dipukul pelan-pelan aja ya teman-teman, biar bearing main pinion tidak berubah. Untuk cara melepasnya seperti ini ya teman-teman, silakan dicontoh persis seperti ini agar tidak terjadi kesalahan. Oke, setelah kita melepas main pinion dari rek setir AC, kita akan melepas sub pinion, lalu kita akan melepas bushing rek setir. Nah, yang ini adalah sub pinion. Cara melepasnya tinggal ditarik aja ya teman-teman, ini gampang kok cara melepasnya. Setelah main pinion dan sub pinion terlepas, kita keluarkan rek setir ya. Inilah teman-teman yang namanya rek setir itu sebenarnya yang chrome ini. Dan penyebab bunyi gledek-gledek saat mobil terkena jalan berlubang adalah komponen ini ya teman-teman. Komponen ini namanya bushing rek setir untuk unit Suzuki SC4 atau Suzuki Swift. Kita akan melepasnya dari steering case. Cara melepasnya seperti ini ya teman-teman. Sekali lagi, jika channel ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan klik tombol like, subscribe, dan share-nya ya teman-teman, agar ilmu ini bisa bermanfaat buat orang lain. Ini yang namanya bushing rek setir ya teman-teman, yang sering bunyi gledek-gledek saat terkena jalan berlubang.
karena bushing rek setir ini sudah aus, jadi antara rek setir dan bushing itu ada celah sehingga terjadi bunyi saat mobil terkena jalan berlubang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, semoga ilmunya bermanfaat.